Baik, untuk kedua kelas, apakah sudah ada semua ininya materinya di layarnya? Sudah Pak, kelas Sudah, B. Pak. Kelas A, kelas B sudah ya? Ya. Dan Nanti kalau ada kendala, tolong PJ-nya tadi bilangnya Pak, slide-nya tidak berganti dan seterusnya ya. Jadi untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang stabilitas pada sediaan padat. Tolong ya, mikrofonnya masih aktif, dinonaktifkan dulu. Oke. Ya, sebentar. Sebentar ya, ini masih banyak teman yang belum masuk. Jadi karena kalian berbeda email dengan saya ya, karena kalau saya pakai emailnya pribadi itu tidak bisa direkam. Ini saya pakai email institusi dan institusinya beda ya. Kalian juga kan tidak pakai email institusi. Jadi tolong temannya nanti yang telah join, kalau belum saya terima-terima, yaitu resikonya ya. Nah untuk absensi, nanti akan saya share di pertengahan ya, dan waktunya sebentar, mungkin hanya sekitar 5 menit. Jadi kita jeda sebentar 5 menit untuk absensi, kemudian akan saya close. Jadi tolong diperhatikan baik kelas A maupun kelas B. Oke, materi hari ini tadi seperti saya jelaskan sebelumnya ya, yaitu tentang stabilitas dalam sediaan padat. Ya, kalau kita kemarin bicara tentang berbagai jenis orde, mekanisme reaksi, terpengaruhi oleh pH ya, pengaruh pH, kemudian pengaruh suhu dan sebagainya, itu yang masih kita bahas adalah bentuk larutan ya, karena memang yang lebih sederhana adalah bentuk larutan yang lebih mudah kita terima begitu ya penjelasannya. Karena kalau sediaan padat nanti kita akan lihat ada beberapa mekanisme sehingga nanti saya tidak akan menjelaskan hitungannya. Ya kalau sediaan larutan kemarin kita belajar ada orde 0, orde 1, orde 2, orde semu ya, orde 0 semu, orde 1 semu dan seterusnya kita praktek hitung. Nah, untuk sediaan padat ini tidak, ya kita hanya membahas tentang bagaimana prinsip terjadinya degradasi obat. Itu saja. Jadi kita tidak akan membahas bagaimana kinetika degradasi obatnya untuk sediaan yang padat. Oke, jadi itu dulu untuk di awal. Ini temannya yang baru join. Oke ya. Jadi agak sedikit mengganggu ya yang joinnya telat itu. Nah, untuk stabilitas padatan itu dipengaruhi oleh beberapa mekanisme ya, atau ada beberapa sifat gitu yang dipengaruhi, yaitu yang pertama adalah stabilitas padatan dari segi sifat fisiknya atau fisikanya ya. Terjadi perubahan pada sifat fisika obatnya. Nah, ini contohnya adalah transformasi polimorfik. Ada yang masih ingat apa itu polimorf? Ada yang tahu polimorf itu apa? Ada yang masih ingat polimorf? Kelas A atau kelas B mungkin? Ada? Untuk polimorf, tidak ada yang ingat kelas A, kelas B? Apa itu polimorf? sifat bahan yang berbentuk kristal, Pak. Ya, polimorf itu hanya dialami oleh tadi dijawab ya sama temannya dari kelas B. Ini karena kelas A pasti tidak dengar. Yaitu sifat bahan yang berbentuk kristal kata temannya. Jadi tidak salah, benar ya. Tetapi masih belum lengkap ya apa itu polimorf. Ada yang mau coba? Tadi siapa yang jawab? Saya, Pak. Namanya siapa? Elsa Rinata. Elsa. Oh, Elsa kelas apa Elsa? Kelas A, Pak. Kok kamu di B tapi? Kamu join di B tapi? Ya, emang di kelas A itu join ke kelas B, Pak, kata PJ. Semester Kata PJ-nya 3 Pak. Semester oh, 3. sorry. Jadi ya semester 3 ya dari bawah ya. Iya, pokoknya yang konversi maupun dia semester bawah joinnya ke kelas B ya. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? Elsa Rinata ya. Iya, Pak. Oke, Elsa Rinata. Ada yang mau menambahkan mungkin apa itu polimorf? Kenapa suatu kristal itu? Ya, boleh siapa? Ya, betul ya. Jadi Santika ya namanya, Cantika.
Oh gitu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting absennya ya. Oke, jadi kalau saya rangkum gitu, jadi baik dari Elsa maupun Cantika itu sudah benar ya arah menjawabnya, yaitu adalah bentuk fisik yang berbeda dari molekul yang sama. Ya, jadi molekul itu sama, misalnya obatnya kita sebut saja misalnya atorvastatin gitu. Sama-sama atorvastatin, tetapi bentuk fisik kristalnya berbeda. Ya, susunan kristalnya itu berbeda, susunan dari atom-atomnya itu, susunan dari molekul-molekulnya sehingga membentuk suatu bentuk kristal itu berbeda. Nah, itulah yang disebut sebagai polimorf. Ya, jadi zat yang sama tetapi bentuk kristalnya berbeda, ya itu adalah polimorf. Dan itu hanya bisa dialami oleh senyawa kristalin, ya, yaitu senyawa-senyawa yang berbentuk kristal. Kalau dia amorf itu tidak ada polimorfnya. Oke ya, itu jadi untuk di awal. Transformasi polimorfik ya, jadi stabilitas fisik sedian padat itu bisa berubah bentuk kristalnya, gitu. Oke, siapa yang ngechat? Ada yang ngechat? Suara tidak ada ya, sorry. Baik ya. Kemudian adalah kristalisasi perubahan bentuk polimorf. Kristalisasi ya, terbentuknya kristal, misalkan dia sebuah sediaan yang amorf atau zat yang amorf, kemudian mengalami degradasi atau mengalami perubahan stabilitas ya, terganggu stabilitasnya menjadi bentuk kristalnya. Sementara kita tahu bahwa banyak sekali obat-obat itu yang dibuat dalam bentuk amorf ya. Salah satu keuntungannya apa? Salah satu keuntungan dari sediaan amorf adalah kelarutan yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau sediaan itu bentuknya amorf itu lebih mudah larut ketimbang bentuk kristalin. Nah, tetapi masalahnya bentuk amorf itu adalah masalah stabilitasnya. Ya, bentuk yang amorf itu kurang stabil, higroskopis dan sebagainya. Sehingga memang ini sebuah dilema ya, kita mau buat sediaannya dalam bentuk amorf misalkan kalian di sebuah industri nanti, atau mau dibuat dalam bentuk kristalin. Kemudian perubahan bentuk polimorf tadi ya, transformasi polimorfik, kemudian interaksi dengan eksipien. Jadi stabilitas padatan ini dipengaruhi juga dengan interaksinya dengan eksipien. Ya, eksipien yang kita gunakan itu sangat menentukan apakah sediaan kita dapat bertahan pada spesifikasinya atau stabil atau tidak. Gitu. Jadi pemilihan eksipien ini juga merupakan hal yang penting begitu. Kemudian interaksi dengan lembab ya. Ada banyak zat begitu yang memiliki kerentanan ya, atau dia sangat rentan akibat adanya air. Ya, dia akan mengalami hidrolisis ya, dan sebagainya. Nah, sehingga lembab pada lingkungan ini akan mempengaruhi stabilitas fisik dari sediaan padatan. Kemudian kontaminasi jelas ya, suatu zat, misalkan saya ambil contoh itu sediaan salep ya, basisnya misalkan kita menggunakan vaselin. Vaselin itu kontaminasinya banyak ya kalau kita pakai vaselin. Maksudnya begini, banyak pengotor-pengotor yang dapat terdegradasi dan menyebabkan sediaan fisik dari sediaan kita itu atau salep kita itu menjadi menurun kualitasnya. Gitu ya. Jadi adanya kontaminasi, interaksi dengan lembab dan sebagainya ini merupakan stabilitas padatan dalam bentuk fisiknya. Kemudian dari segi kimia ya, terjadi perubahan kimia ketika stabilitas pada padatan, yaitu akibat perubahan pada intramolekular atau intermolekular. Ya, jadi terjadi perubahan ikatan. Intra itu apa kalau intra? Ada intra, ada inter. Bedanya apa intra dan inter? Ada yang bisa jawab? Intra dan inter. Apa itu intra? Apa itu inter? Sebentar ya. Ada yang bisa jawab? Intra atau inter? Kalau intra itu apa dengan apa? Kalau inter itu apa dengan apa? Ya, silakan. Siapa yang mau coba jawab? Pak, izin menjawab. Kalau Namanya inter siapa? Rizka Amalia. Oke, Rizka dari kelas B. B. Oke, Rizka, silakan. Kalau inter itu awalan yang menunjukkan arti di antara kedua sisi lain. Tapi kalau intra itu awalan yang menunjukkan indera di dalam.
Oke, jadi begini ya, maksudnya kalau kita kaitkan dengan ini ya, kalau kita bicara molekular, jadi kalau intra itu berarti antar molekul yang sejenis atau dia di molekul itu sendiri. Oke. Jadi di molekul itu sendiri dia mengalami perubahan ikatan kimia. Ya, jadi apakah dia terbentuk ikatan hidrogen dan sebagainya ya. Kemudian kalau inter itu antara molekul yang berbeda. Ya, bisa dengan dirinya sendiri lagi, tapi dia sudah berbeda, tidak di satu molekul, atau dengan molekul yang lain ya, misalnya dengan eksipien, misalkan seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Selanjutnya adalah reaksi hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Ini yang sudah kita bahas ya waktu itu ya, tentang mekanisme atau ya mekanisme degradasi kan waktu itu kita bahas ada hidrolisis, oksidasi, fotolisis, dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya kita bahas stabilitas fisiknya. Pertama ya, stabilitas fisika yaitu stabilitas pada bentuk amorf. Ya. Kalau dia bentuk amorf, itu sangat tergantung dari bagaimana si zat padat tadi dibuat. Ya. Bagaimana proses rekristalisasinya misalkannya, kemudian bagaimana apa pelarut yang digunakan sebelum dia rekristalisasi, misalkan kita mau pemurnian suatu zat begitu ya. Kemudian bagaimana proses penggilingannya, bagaimana proses mixingnya dan seterusnya. Jadi kalau bentuk amorf itu sangat tergantung dari bagaimana dia dibuat. Ya, bagaimana sediaan itu dibuat nantinya. Jadi kalau zat aktif kita amorf, ini yang baru masuk ini kenapa ya keluar masuk dari tadi atau memang baru masuk? Oke, ini untuk kelas B aja udah 94 orang. Ada yang konversi baru join, boleh aktifkan mikrofonnya. Mungkin yang konversi yang baru join kali ini pertemuannya, satu orang saja perwakilan. Maaf Pak, Rima dan Dewi Pak. Cuma 2 orang yang konversi? Iya Pak, yang baru join. Oke, yang kemarin menghubungi saya untuk minta tugas itu siapa ya? Niputu Ayu Chandra Dewi Pak. Oke, itu udah pernah ikut atau belum juga? Sebelumnya belum pernah ikut Pak, cuma ikut pas UAS dan kali ini Pak, pertemuan kali ini. Oh gitu. Ada berapa konversi kalau boleh tahu? 2 Pak yang baru join. Enggak semuanya. Semuanya semuanya 2020. 2020 ada 4 Pak. Ada 4, oke. Berarti yang baru join silakan dikerjakan tugas yang saya berikan ya. Iya baik Pak. Agar kalian masih bisa mengikuti materinya maksud saya. Iya baik Pak. Oke. Jadi tadi ya saya sebutkan bahwa kalau bentuk sediaannya amorf itu sangat tergantung dari bagaimana dia dibuat. Ya, stabilitas fisiknya ya. Jadi kalau dia dibuat bagaimana proses penggilingannya, kecepatan penggilingan dan sebagainya itu kan proses preparasinya ya atau proses pembuatan sediaan padat itu. Nah, kalau sediaan amorf itu sangat tergantung di sana. Ya, jadi bisa saja kecepatan itu mempengaruhi stabilitasnya, kecepatan pengadukan, kecepatan penggilingan dan sebagainya itu sangat erat kaitannya dengan stabilitas bentuk amorf. Kemudian kristalisasi jika di atas TG ya atau temperatur gelas. Jadi kalau kita belajar tentang sediaan-sediaan kristal maupun itu bentuk amorfnya, dia akan ada namanya itu TG yaitu temperatur gelas ya, di mana suhu ketika dicapai suhu tersebut maka akan terjadi perubahan bentuk dari si amorf maupun kristalinnya ya, yaitu temperatur gelas. Jadi kalau dia dipanaskan lebih dari TG ya, maka akan terbentuk kristal amorf itu. Ya, jadi sediaan amorf itu terbentuk akibat proses penurunan suhu secara cepat. Ya, jadi kalau kita melelehkan suatu zat, kemudian kita langsung dinginkan, ya tidak biarkan dia mendingin pelan-pelan, tapi kita langsung masukkan ke kulkas gitu misalkan, maka dia akan terbentuk sediaan yang amorf. Nah, apabila kita memanaskan lagi sampai TG-nya, temperatur gelas ya, maka otomatis dia akan mengatur lagi susunan kristalnya. Dia akan bergerak bebas molekul-molekulnya dan membentuk kristalnya apabila kita diamkan. Jadi kristal itu kalau kita diamkan ya dalam keadaan cair misalkan ya, suatu zat gitu kita biarkan mencair dan kita berikan waktu untuk dia menyusun diri, maka dia akan terbentuk serbuk atau partikel yang kristalin ya, memiliki sifat kristal atau dia tidak amorf gitu. Tetapi kalau kita lakukan itu secara mendadak, apabila kita lelehkan begitu ya suatu zat, kemudian kita dinginkan dalam kulkas langsung gitu, atau kita tambahkan cairan nitrogen dan sebagainya ya,
maka dia akan mengalami perubahan secara drastis yang menyebabkan bentuknya menjadi amorf. Nah, apabila kita panaskan di atas Tg-nya, maka akan terbentuk proses kristalisasi atau terbentuk kristalnya lagi kalau kita dinginkan secara perlahan. Kemudian adanya residu ya, residual crystallinity, residu dari kristalin tadi ya pada daerah cacatnya ya, pada bagian yang cacat di suatu padatan. Jadi suatu padatan itu kan tidak selalu begitu mulus ya, pasti ada defeknya ya. Ada defeknya itu adalah kecacatan. Nah, adanya residual kristalinitas pada daerah tersebut, kenapa terjadi residual kristalin ya? Karena ketika dia amorf, kemudian ada bagian yang cacat, itu akan terbentuk kristal di situ. Ya misalkan suatu tablet gitu ya, sangat mulus sekali, kemudian ada bagian yang cacat sedikit saja. Maka itu adalah daerah defeknya ya, yang akan menyebabkan adanya pembentukan kristalin di daerah itu. Ya, pembentukan partikel-partikel kristal. Nah, ini akan menjadi sumber nukleasi. Ya, jadi kalau dia stabilitas padatan itu pertama kali degradasi itu adalah terbentuknya nukleasi. Ya, terbentuk nukleasi, kemudian nukleasi ini akan menyebabkan partikel atau molekul yang di sebelahnya mengalami degradasi dan seterusnya. Degradasi di sini masih dalam bentuk fisika. Ya, misalkan dia bentuknya amorf. Kemudian ada bagian yang cacat dan terbentuk kristalin. Nah, bentuk kristalin ini akan menyebabkan partikel atau molekul di sebelahnya begitu menyebabkan terjadinya kristalinitas juga pada molekul yang di sebelahnya dan seterusnya. Ya, itu disebut sebagai nukleasi ya. Yaitu terbentuknya inti yang akan membuat molekul di sebelahnya atau partikel di sebelahnya juga akan mengalami degradasi secara fisik maupun kimia. Oke ya. Nanti kalau kelas B sudah tidak cukup ya karena jumlahnya sudah 96, sarankan saja gitu yang nanti join ke kelas A karena kelas A baru 52 orang. Kemudian secara umum ya tadi saya sebutkan bahwa proses milling ya atau grinding itu proses penggilingan itu akan menghasilkan ya bentuk amorf yang kurang stabil. Ya, jadi kalau proses penggilingannya begitu kuat begitu ya kemudian kecepatan penggilingannya juga berbeda atau lebih kuat lagi, maka dia akan membentuk molekul atau bentuk amorf yang kurang stabil. Memang dari segi stabilitas dia buruk, tetapi dari segi kelarutan biasanya dia lebih baik ya. Jadi itu tadi ya sebuah dilemanya. Kemudian stabilitas dalam bentuk kristal. Ya, jadi tadi kita bahas tentang bentuk amorf ya, bahwa bentuk amorf tadi dengan adanya defek atau kecacatan tadi dapat menyebabkan terbentuknya residu kristalin dan akan menjadi akan bertindak sebagai agen penukleasi ya. Dia akan membentuk nukleasi, kemudian sangat tergantung dari penggilingan ya, kecepatan penggilingan untuk stabilnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah stabilitas dari bentuk kristalin. Ya, jadi kalau ada yang masih belum tahu, kristalin dan amorf itu adalah bentuk molekul ya, kalau dia dalam padatan ya. Kalau tidak kristalin ya amorf, karena molekul itu nggak bisa sendiri. Dia harus membentuk suatu kristal atau bentuk amorfnya ya di dalam serbuk itu. Oke. Jadi itu. Nah, untuk kristalin ini itu susunannya arrangementnya ya atau susunan dari molekul-molekulnya itu simetris biasanya, membentuk suatu bentuk yang ikatannya kuat, ya memiliki kisi kristal yang ikatannya kuat, ya beraturan dia. Dia memiliki bentuk yang beraturan kalau dia kristalin, apakah itu segi 6, segi 4, ya kemudian bentuk jarum dan sebagainya. Intinya dia berbentuk yang teratur, berbeda dengan amorf. Amorf itu nggak teratur bentuknya kalau kita lihat di mikroskop ya. Tetapi ya resikonya kisi kristalnya gaya pada kisi kristalnya adalah rendah, kemudian mudah terlarut dibandingkan bentuk kristalin, tetapi kurang stabil kalau bentuk amorf ya. Jadi salah satu mekanisme peningkatan kelarutan itu adalah membuat dalam bentuk amorfnya. Itu. Misalnya zat ini susah sekali larut air, maka kita buat dalam bentuk amorf, tetapi harus kita ingat, amorf kurang stabil, higroskopis dan sebagainya, mudah terdegradasi dan seterusnya. Ini menjadi masalah tersendiri. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu, saya Rizky Purnamasari. Apakah masih bisa join Pak? Soalnya saya tumburan Pak jamnya. Tadi lagi absen farmakoterapi 4, saya kira dia tumburan betulan. Oke, boleh. Sebentar ya, ini teman kalian baru
jam segini baru ngubungin saya gitu, nggak peka dari pagi. Oke, ya, kita masuk ke stabilitas dalam bentuk kristalin. Ya, jadi transformasi polimorfik dan solvasi atau desolvasi itu merupakan masalah terbesarnya. Ya, solvasi dan desolvasi ini adalah proses terlarutnya suatu kristal, ya, atau menurunnya kelarutan dari suatu kristal. Ya, solvasi dan desolvasi. Kemudian tadi transformasi polimorfik sudah saya singgung ya. Stabilitas dari bentuk polimorfik membentuk, stabilitas dari bentuk polimorfik itu tergantung dari temperatur. Ya, jadi temperatur itu sangat berpengaruh terhadap stabilitas polimorf. Tadi ya, kalau dia di atas TG-nya maka dia akan kristalin itu akan encer gitu ya, akan meleleh ya. Kemudian setelah itu apabila kita dinginkan secara mendadak itu akan menjadi bentuk amorfnya. Jadi memang sangat tergantung dari temperatur kalau bentuk kristalin ini. Sama juga dengan bentuk amorf ya. Kemudian adanya lembab gitu ya, itu akan menyebabkan transformasi polimorfik dan pseudopolimorfik ya. Jadi lembab, jadi kristalin kan biasanya lebih stabil ya. Jadi, nah tetapi kadang-kadang kita kan menggunakan eksipien yang mengandung lembab. Nah bisa jadi lembab itulah yang menyebabkan degradasi pada bentuk kristal kita. Kemudian polimorfik dan pseudopolimorfik itu akan merubah ya. Perubahan dari itu terjadinya itu biasanya ketika proses scale up. Ya. Ini siapa yang keluar masuk dari tadi ya? Jadi bentuk atau perubahan polimorfik dan pseudopolimorfik itu sering sekali ya itu ketika proses scale up. Ya, kenapa demikian ya? Karena ketika proses scale up pasti kita menggunakan alat yang lebih besar. Ya. Kalau scale up itu kan dari skala lab gitu ya, kita buat sediaan dari lab, kemudian kita pengen produksi secara besar-besaran. Nah, itu kita lakukan proses scale up namanya. Nah, ketika terjadi proses scale up, mungkin pada saat di lab gitu ya, kita mengaduknya pakai mortir atau stamper saja begitu ya, dengan alat-alat yang kecil dan sederhana. Nah, tetapi ketika kita mau produksi misalkan sejumlah 1 ton atau 100 kilogram gitu, padatannya itu kan diaduk dengan alat atau dihancurkan dengan alat yang lebih besar. Nah, ini akan menyebabkan pengaruh dari tumbukan ya, dari partikel, tekanan ya, kemudian gaya yang dihasilkan oleh alat yang besar tadi, ini akan terjadi perubahan polimorfik. Ya, jadi jangan salah, kalau di lab ternyata aman-aman saja gitu, tidak ada perubahan sifat polimorfnya, ya sifat kristalnya aman-aman saja. Ketika dibuat, misalkan kalian buat tablet, tapi ternyata ketika diproduksi secara besar-besaran, zat tersebut menjadi bentuk polimorf yang berbeda, ya, atau bentuk kristal yang berbeda. Nah, sehingga ketika proses scale up itu kita lakukan bertahap. Ya, jadi kita naikkan skalanya nggak langsung jumlahnya besar. Biasanya kita lakukan dengan pilot plants. Ya, jadi pilot plants itu mensimulasikan dia dalam produksi besar-besaran, tetapi dengan alat yang sudah menyerupai. Tetapi jumlahnya tidak sebanyak ketika kita produksi yang besar-besaran itu. Fungsinya apa ya? Untuk mencegah kerugian. Ya, kalau kita langsung skala besar, misalkan langsung 1 juta tablet, sekali batch, satu batchnya 1 juta tablet, terus ternyata jelek hasilnya. Kan nggak mungkin ya mau kita edarkan. Rugi kita banyak sekali tablet yang terbuang. Begitu. Sehingga kita lakukan scale up perlahan. Nah, ketika scale up nanti dapat terjadi proses-proses ini. Nah, tetapi Badan POM itu hanya menerima proses pengajuan dengan data stabilitas dari skala pilot. Ya, jadi dia nggak terima skala lab. Kalian buat nih, sediaan kalian berhasil skala lab, terus kalian pengen mendaftarkan, saya sudah punya formula tentang tablet sustain release misalkan. Kalian daftarkan dari Badan POM ke Badan POM dari uji laboratorium, maka itu akan ditolak. Ya, tidak akan dapat izin edar. Tapi yang diharapkan adalah kalian scale up dulu dalam skala pilot, kemudian baru diajukan. Karena tadi ada perubahan. Ya, di lab dia oke, di pilot nanti bisa jadi masalah. Karena pilot itu sudah menggambarkan. Bapak sering keluar sendiri karena sinyal. Oke lah ya. Diapakan ya, namanya kita terkendala sinyal semua ya. Kalian masih daring semua ya kuliahnya? Atau ada yang luring? Kelas A ada yang daring? Ada yang luring, sorry. Ada nggak kelas A? Praktikum gitu atau apapun itu? Ada? Aulia? Nggak ada ya? Kalau oke, belum ada rencana juga untuk luring ya?
Oh, praktikum. Oh, praktikum. Oke. Oke, kalau kelas B sama ya? Sama, Pak. Oke, sama ya. Jadi kemungkinan ada di praktikum ya untuk semester 3 ya. Oke. Jadi itu memang terkendala ya, saya rasakan di semua ini ya, kampus ya. Di daerah juga sama, begitu juga masalahnya di sinyal pasti. Dan belum ada eh, rencana mau offline karena banyak pertimbangan. Karena kan gini ya, kalau kita mau offline itu sekarang harus 3 ya yang menyetujui. Pertama pemerintah daerah, kedua adalah rektor, ketiga adalah orang tua kalian. Jadi kalau orang tua kalian nggak mau ya nggak bisa. Gitu. Jadi ada tiga apa namanya tiga bagian itu yang harus setuju baru bisa kita kuliah offline atau praktikum offline. Nah, itu mungkin kalau mau nanti ada praktikum offline pastinya ribet ya izinnya. Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu stabilitas kimia. Tadi kita bicara tentang stabilitas fisik. Selanjutnya adalah stabilitas kimia, yaitu kembali lagi ya, yaitu bentuk amorfnya. Bentar ya, ini kenapa tidak ada untuk ini ya? Sebentar. Oke lah ya, ini saja cukup. Ya, jadi stabilitas bentuk amorf dari segi kimia. Jadi kalau dari segi fisik tadi kita lihat bahwa pengaruhnya adalah karena suhu ya, sama dengan kristalin juga itu karena suhu. Kemudian pengaruh pengadukan ya itu akan pengaruhi, kemudian adanya kecacatan pada bagian sudut tertentu dari suatu padatan akan menyebabkan terbentuknya nukleasi ya dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang yang kimia ya, stabilitas kimia yaitu bentuk amorf. Nah, ini sama ya sebenarnya prinsipnya. Jadi ketika di atas TG ya atau temperatur gelas, si bentuk amorf ini akan lebih reaktif. Ya, jadi dia akan meningkat kecepatannya, kinetikanya akan lebih cepat. Ya, kalau dia terdegradasi maka akan lebih cepat gitu juga. Karena kan kalau semakin meningkatnya suhu ya, maka otomatis kan molekul itu sudah mulai agak leluasa bergerak. Nah, bergeraknya mereka ini akan bertabrakan walaupun dia bukan cairan. Kalau cairan kan suhu ditingkatkan, maka mereka bergerak tabrakan akan menyebabkan reaksi. Tapi prinsipnya sama di padatan juga kurang lebih seperti itu. Kemudian di atas TG ya, reaksi dalam bentuk amorf ini itu sebenarnya dapat dianggap gitu atau dipikirkan gitu sebagai reaksi ketika dalam kondisi meleleh. Jadi ketika di atas TG tadi saya bilang ya, si padatan kita itu akan meleleh. Nah, ketika meleleh tadi dia akan bergerak dan mengalami tumbukan. Ketika tumbukan maka akan memungkinkan terjadinya reaksi ya ketika molekul-molekul bergerak bebas ya. Kemudian kalau kita bayangkan molekul itu seperti apa ya? Seperti misalkan kalian di dalam air di dalam gelas itu ya. Kalian masukkan gula begitu, kemudian kalian aduk. Nah, semakin kuat kalian mengaduk ya, maka partikel-partikel gula tadi ya itu akan semakin besar kemungkinannya untuk bertabrakan satu sama lain. Nah, begitu juga dengan molekul ketika dipanaskan. Ya, apalagi molekul itu kalau kita mengaduk, geraknya si gula itu kan mengikuti arah adukan kita. Nah, tetapi kalau molekul di dalam bentuk cairan, dia akan bergerak bebas ya, bergerak random, yaitu Brown motion namanya. Nah, sehingga semakin meningkat, semakin random bergerak, maka semakin besar kemungkinan tabrakan dan menyebabkan reaksi. Kemudian sifat higroskopis itu ya dapat menyebabkan reaksi hidrolisis ya. Kalau ada partikel yang higroskopis maka otomatis apa? Dia akan menarik air gitu ya. Karena amorf tadi seperti saya bilang di awal, amorf itu biasanya lebih higroskopis. Ya, dia mudah menarik air. Nah, ketika air masuk gitu ke dalam padatan itu, dia akan menyebabkan hidrolisis ya, terjadinya pemutusan rantai dan sebagainya akibat adanya air yang ditarik dari lingkungan. Ya. Kemudian bisa juga menjadi lebih sensitif terhadap oksidasi dan degradasi fotokimikal. Ya. Jadi bentuk amorf ini memang sekali lagi kurang stabil. Ya. Jadi lebih mudah teroksidasi, tadi mengalami hidrolisis, kemudian mengalami degradasi akibat adanya cahaya. Nah ini biasanya kalau kita masih ingat kemarin di sediaan larutan, degradasi cahaya ini sebenarnya penginduksi
oksidasi ya, salah satu sebagai penginduksi terjadinya oksidasi. Jadi sehingga sebisa mungkin kalau memang zat kita mudah teroksidasi, itu harus dihindari dari paparan terhadap cahaya. Ya, kemudian sejumlah kecil ya materi, siapa lagi yang baru masuk? Oke. Kemudian sejumlah kecil dari materi atau partikel amorf ya. Ini biasanya memang memiliki banyak sekali masalah stabilitas ya. Sejumlah partikel amorf ini punya problem ya atau masalah stabilitas memang. Kemudian stabilitas dari bentuk kristal. Ya, jadi dalam bentuk kristal juga ini akan mengalami reaksi kimia maksudnya ya. Jadi ada 4 step ya yang terjadi pada reaksi padatan. Yang pertama adalah loosening of molecule at the reaction site ya. Jadi terjadi perenggangan gitu ya molekul pada tempat reaksinya. Ya, sehingga terbentuknya rongga-rongga begitu ya yang menyebabkan mudah terjadinya reaksi. Jadi ketika dia ketika dia menjauh gitu ya, karena kan kristal itu kan dia rapat, kemudian dia ikatannya kuat. Nah, ketika mengalami reaksi kimia, maka dia akan istilahnya itu melemahkan ikatan antar molekulnya tadi ya. Jadi kalau kristalin dia kuat, dia akan melemahkan. Nah, kemudian akan terjadi distorsi ya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan molekul, pemecahan dan pembentukan ikatan kimia yang baru. Jadi awalnya mereka terikat satu sama lain kuat begitu, kemudian melemah, kemudian akan terjadi pemutusan ya, kemudian setelah terjadi pemutusan mereka akan membentuk ikatan yang baru. Kemudian terbentuknya solid solution. Ya, jadi ada cairan di dalam suatu padatan. Oke. Nah, kemudian setelah itu reaktan dan produk itu akan berada dalam bentuk kristal masing-masing. Ya. Jadi reaktannya berbentuk kristal, kemudian produknya juga berbentuk kristal. Reaktan ini ya molekul obat yang bereaksi dan produk adalah hasil reaksinya tadi, hasil pembentukan ikatan kimia yang baru. Nah, sama-sama berbentuk kristal. Nah, selanjutnya ketika dia sama-sama berbentuk kristal, maka terjadi pemisahan dari produknya. Ya. Sehingga terbentuknya produk kristal yang baru. Ya, jadi awal mulanya mereka berdekatan gitu ya, karena dia bentuknya kristalin, kemudian nanti ketika terjadi degradasi kimia mereka akan terjadi pertama dia melemah dulu ikatannya, kemudian terjadi pemutusan. Ini step-stepnya ya, yang menginduksi apa ya, banyak yang bisa menginduksi ya, kayak seperti tadi cahaya dan sebagainya, air dan seterusnya ya, itu yang menginduksinya. Tetapi step-stepnya kalau dia kristalin ya, pertama dia melemahkan ikatannya dulu, kemudian terjadi pemutusan, setelah pemutusan terbentuk lagi, akibat pemutusan-pemutusan tadi terbentuk yang baru. Nah, bentuk yang baru tadi berbentuk kristal semua, jadi sama-sama kuat semua, mereka nggak bisa kembali lagi, sehingga nanti akan terjadi pemisahan. Kemudian untuk mobilitas ya, atau pergerakan dari molekulnya, itu dapat meningkat dengan adanya daerah yang cacat tadi ya. Jadi kalau ada daerah yang cacat di suatu padatan begitu, maka itu akan meningkatkan mobilitas molekulnya. Ya, jadi sekali lagi kalau dia partikel atau sediaan kita itu halus, itu kan tidak semulus itu begitu ya. Pasti kalau kalian lihat tablet gitu ya, kalian lihat dalam mikroskop begitu, kalian lihat ternyata pasti ada bagian-bagian yang cacatnya itu, walaupun kecil sekali cacatnya itu. Kalau dari kasat mata mungkin nggak kelihatan, kelihatannya bagus-bagus saja, tetapi ada itu pasti yang bagian kecil sekali. Nah, bagian kecil sekali itu dapat menyebabkan itu tadi ya, degradasi. Tetapi degradasinya kan sangat lambat kalau padatan, berbeda dengan bentuk larutan. Jadi memang 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih baru kadarnya itu berkurang sebegitu besar. Ya. Misalnya baru berkurang di bawah 90%. Sehingga kalau sediaan padatan, bukan berarti tidak ada reaksi, ada, yang disebabkan oleh bagian-bagian kecil tadi, tetapi memang dia lebih lama. Ya, reaksi itu lebih lambat dibanding sediaan cair ya atau larutan. Gitu ya. Jadi memang tidak bisa kita buat sediaan yang stabil selama 100 tahun gitu. Itu nggak bisa. Ya, memang pasti bakal terdegradasi paling tidak begitu ya, walaupun dalam bentuk padatan itu
lebih lama begitu degradasinya, 3 tahun, 4 tahun, bahkan bisa 10 tahun lebih. Nah, reaksi yang paling sering ya pada bentuk padatan itu adalah hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Jadi kurang lebih sama dengan bentuk amorf, sama juga dengan bentuk larutan. Ini adalah reaksi-reaksi utama degradasi obat. Ya. Hanya saja mana yang lebih lambat, mana yang lebih cepat prosesnya. Oke, jadi stabilitas dari bentuk kristal tadi ya itu ada istilah namanya topochemical postulate ya, yaitu reaksi dalam bentuk kristal yang terjadi dengan pergerakan yang minimal dari molekul maupun atom. Jadi bayangkan ya, pergerakan yang minimal karena dia bentuk padat saja itu dapat menyebabkan reaksi dan degradasi ya, walaupun sangat lambat. Nah, kinetika reaksinya ini saya singgung saja ya, kalian tidak akan saya berikan contohnya begitu detail karena yang kemarin itu saya lihat nggak semua ya, baru saya lihat sedikit itu memang belum ada yang jawabannya itu benar-benar memuaskan ya, walaupun belum semua sekali lagi ya, mungkin yang belum saya lihat ini sangat memuaskan jawaban UTS-nya. Jadi saya singgung saja ya tentang kinetikanya. Jadi untuk reaksi kinetika pada sediaan padat itu lebih complicated ya daripada dalam bentuk larutan. Jadi yang larutan aja susah gitu ya, apalagi yang padatan. Jadi dia sangat complicated ya. Nah, ini biasanya itu mekanismenya adalah berdasarkan nukleasi tadi ya. Nukleasi itu terbentuknya inti yang akan menjadi pusat atau cikal bakal gitu ya degradasi obat. Nah, itu adalah nukleasi. Jadi biasanya nukleasi itu menyebabkan molekul yang di sebelahnya atau partikel di sebelahnya atau material di sebelahnya itu mengalami degradasi. Nah, itu disebut nukleasi. Itu bagian pertama yang mengalami degradasi. Kemudian ada beberapa ya persamaan begitu terkait dengan dekomposisi pada sediaan padat. Nah, kalau dia terjadi nukleasi pada permukaan, ya ini biasanya kita menggunakan persamaan Proth and Tomkins. Ya, ini yang kelihatannya sederhana tapi nggak sederhana. Proth and Tomkins itu adalah ln dari X per 1 dikurang X sama dengan K kali T. Jadi sama plottingnya sebenarnya. Ya. Plot ln X per 1 per X, 1 kurang X, terhadap T, maka kita dapat slope yaitu nilai K. Yaitu laju konstanta laju reaksinya. Tapi itu nggak sesederhana itu ketika kita sudah benar-benar menghitung sediaan padat, karena nukleasinya itu ada banyak faktor benar-benar yang harus kita pertimbangkan, kemudian kita hitung pada masing-masing nukleasi, karena nukleasi itu terbentuknya nukleat itu ya, intinya itu nggak cuma satu intinya, bisa ada berapa gitu intinya. Nanti kita hitung ketika nukleasi itu atau degradasinya itu bertabrakan begitu, maka akan terjadi penghentian dari 2 menjadi 1 dan seterusnya. Main ribet lah. Kemudian ada juga persamaan lain yaitu n-dimensional nuclear growth ya, yaitu dari Aframi. Kemudian ada n-dimensional nuclear growth, ada boundary reaction ya, pada reaksi pada pinggirannya begitu. Kemudian ada difusi pada 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi, yaitu ekuasi dari atau persamaan gender. Gander. Saya bingung kalau ngeja nama orang luar nih, karena kalau dia namanya orang Jerman beda diejanya dengan orang ini ya, Barat, orang Inggris. Oke ya. Kemudian kinetika reaksi, jadi ada beberapa tipe ya dekomposisi itu, yaitu ketika suatu padatan ditempatkan pada temperatur yang konstan, pada berbagai temperatur gitu ya, kemudian pada daerah yang vakum begitu, artinya tekanannya teratur, maka dapat terjadi beberapa mekanisme ya. Ada yang padat menjadi padat-padat ya. Padat-padat itu artinya sudah berbeda, ada produk yang terbentuk dan produknya berbentuk padat gitu ya. Kemudian ada yang padat menjadi solid plus liquid, kemudian ada solid menjadi liquid-liquid, kemudian ada solid menjadi solid plus gas ya, mengalami sublimasi, dan ada yang padatan menjadi cair dan gas, dan ada juga yang padatan menjadi gas dan gas ya. Jadi si produknya jadi gas, kemudian reaktannya juga jadi gas. Jadi ada banyak mekanisme yang mungkin terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi obat padat itu tadi ya, yaitu kelembapan, kemudian eksipien, kekerasan tablet, dan material kemasan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kelembapan sudah saya singgung lah ya, eksipien tadi juga sudah saya singgung, bahwa eksipien itu akan membawa
lembab ya. Selain karena dia membawa lembab, ada inkompatibilitas yang lain ya, itu juga akan menyebabkan terjadinya degradasi. Sehingga kita nggak sembarangan ya milih excipient itu ya. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan apakah excipient ini kompatibel atau tidak dengan zat kita. Kemudian kekerasan tablet. Nah, jadi kalau kita lihat ya, semakin keras tablet maka porositas akan semakin kecil kan. Kemudian gaya yang diberikan pun akan semakin besar. Nah, jadi itu akan mempengaruhi bentuk-bentuk kristal yang terjadi ya ketika kita membuat tablet. Apakah kekerasan sekian yang akan menyebabkan kristalnya menjadi bentuk amorfnya, ada bagian-bagian yang menjadi bentuk amorfnya ya, daerah-daerah yang defect tadi dan seterusnya. Ya, jadi ini akan menjadi masalah. Sehingga ketika kita menentukan berapa gaya untuk membuat tablet, ya itu nggak sembarangan. Ya, orang yang buat tablet itu nggak asal aja. Misalnya saya biasa pakai sekian gayanya, kemudian nanti formula yang baru udah pakai sekian lagi aja, nggak bisa gitu. Ya harus dilakukan studi terlebih dahulu. Ya, karena tadi kekerasan itu akan mempengaruhi stabilitas dari sediaan padat. Kemudian ini adalah material kemasan ya. Selanjutnya adalah material kemasan ya. Apakah kemasan kita itu berbentuk gelas gitu ya? Ini lebih ke material kemasan primer ya, yang langsung kontak dengan obat. Ini juga akan mempengaruhi reaksi. Selanjutnya, sorry. Oke, jadi slide ini memang masih banyak yang bahasa Inggris ya, bukan masih banyak ya, hampir semua sebenarnya berbahasa Inggris. Jadi tolong didengarkan, dicatat kalau memang kalian tidak mau mengartikannya, atau kalau memang ini nanti tinggal ditranslate saja ya. Ada Google Translate kan, jadi nggak begitu sulit mestinya. Saya izin sebentar. Oke, saya akan share ini ya, link absensi. Jadi waktunya 5 menit dari 9.45 sampai 9.50. Sebentar ya. Oke, silakan diisi ya. Sudah saya share semua di kolom chatnya di kelas A maupun kelas B. Waktunya adalah 5 menit. Silakan diisi.
Oke, sudah? Ada yang masih belum? Oke ya, gitu saya close ininya kalau sudah. Sudah belum? Kalau nanti ada yang belum, saya close nanti nggak bisa isi absen soalnya. Oke ya, sudah semua ya. Ada 138 tanggapan, sementara yang hadir itu 51 ditambah 98 ya. Ada 150 ya hampir ya. Belum, Pak. Oke, cepat ya. Kan cuma nulis nama sama NPM aja. Oke, mungkin sembari menunggu temannya ya. Jika ada Sudah, Pak. jika ada yang mau ditanyakan, saya persilakan dulu untuk terkait reaksi degradasi pada sediaan padat. Tidak ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk 1 minggu lagi itu saya kasih materi ya. Jadi ini 9 kan ya, besok berarti 10, minggu depan masih saya kasih. Tapi minggu ini saya akan berikan tugas, mana nanti pertemuan ke 11, 12, 13, 14 ya, itu kalian akan presentasi. Jadi ada 4, sekitar 4 ya, 4 atau 5 lah nanti saya lihat ya pembagian kelompoknya. Jadi nanti hari ini akan saya share, kemungkinan agak siangan ya, akan saya share tugasnya. Sebenarnya tugasnya ini selalu saya berikan untuk sediaan untuk mata kuliah stabilitas obat ya. Jadi tentang ICH guideline. Nanti akan saya share pembagian kelompoknya. Tolong nanti PJ-nya masing-masing kelas itu sebentar ya, saya cek dulu saja berapa ya kelompoknya ya. Oke, saya belum ketemu ya, nanti tolong nanti saya ingatkan PJ-nya kalau hari ini saya lupa men-share gitu. Saya belum ketemu, ada berapa, sekitar 5 lah kemungkinannya, 5 atau 6. Oke, jadi nanti PJ-nya membagi kelompok gitu ya teknisnya. Kemudian nanti akan saya berikan panduan guideline dari ICH full berbahasa Inggris ya. Jadi ada panduan ICH tentang uji stabilitas obat. Kemudian nanti kalian buat presentasi, slide-nya nanti kalian buat dan kalian upload di YouTube. Oke, jadi biar kita tidak jadi permasalahan atau tidak mengalami gangguan ketika dipresentasikan, sehingga ketika kita kuliah itu pertama kita tampilkan video YouTube dari temannya ya tentang presentasi materi itu ya, kemudian nanti dilanjutkan sesi tanya jawab. Oke, jadi itu untuk 2 minggu lagi. Jadi nanti saya berikan sekarang. Bersyukurlah yang kebagian tampil pertama ya, karena kalian menjadi lebih duluan tahu ya ketimbang teman-temannya nanti yang di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi nanti dibuatkan saja kelompoknya. Saya akan yang bagi kelompok 1 dapat apa, kelompok 2 dapat apa, itu nanti akan saya yang membaginya. Oke ya, itu untuk gambaran tugas. Oke, saya rasa cukup ya untuk yang ini ya, absensi ya. Saya close. Baik, kita lanjut ya. Yaitu adalah crystalline state ya, atau bentuk kristal dan polimorfisme dalam sediaan padat ya. Jadi stabilitas kimia dari sediaan padat itu sangat tergantung ya, atau dipengaruhi oleh bentuk kristal dari obat tersebut ya. Kalau bentuk kristal itu kan banyak ya. Jadi bentuk kristal yang berbeda, selain dia kelarutannya berbeda, juga stabilitasnya berbeda. Nah, sehingga kalau kalian lihat ya,
bentuk kristal itu kadang dipatenkan ya. Jadi suatu perusahaan itu mematenkan bentuk kristal. Boleh kamu ambil begitu, kamu buat sediaan saya sama kalau paten molekul yang sudah habis. Jadi itu ya. Pertama kita patenkan molekul. Habis masa paten molekulnya 20 tahun, sekitar 20 sampai 25 saya kurang tahu ya waktu tepatnya gitu. Kalian bisa juga mematenkan bentuk kristalnya. Bentuk kristalnya kenapa? Karena bentuk kristal itu ternyata mempengaruhi stabilitas dan kelarutan. Walaupun efeknya mestinya tidak. Kenapa tidak ya? Karena ketika di dalam mau bekerja ketika obat itu mau bekerja dia harus dalam bentuk molekul kan, bukan dalam bentuk kristal. Tetapi ketika disimpan kan dia bentuk kristalnya. Ya. Tapi kalau udah bekerja dalam tubuh, udah terlarut oleh cairan tubuh, udah berada di peredaran darah, dia kan dalam bentuk molekulnya lagi, tidak belum bentuk kristalnya. Oke. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh bentuk kristalnya. Jadi bentuk kristal itu ada banyak. Bisa saja satu molekul itu punya 3, 4, 5 bentuk kristalnya. Ya. Kemudian obat dalam bentuk kristal itu yang memiliki energi bebas ground state-nya itu lebih rendah. Ya. Jadi memiliki energi bebas ground state dan terbukti ya memiliki nilai delta G yang lebih tinggi. Ya, delta G itu apa? Delta G itu adalah energi bebas ya, energi bebas Gibbs ya. Jadi energi bebas Gibbs delta G itu lebih tinggi. Nah, sehingga reaktivitasnya menjadi lebih lambat ya atau lebih rendah. Akibatnya dia lebih stabil. Jadi kenapa sediaan kristal itu lebih stabil ya karena energi bebas pada ground state-nya itu lebih kecil dan terbukti gitu ya atau menunjukkan energi bebas Gibbs yang besar. Oleh karena itu reaktivitasnya itu menjadi lambat. Itulah kenapa orang kebanyakan ingin bentuk kristal ya, tetapi bentuk kristal yang memiliki kelarutan yang baik. Kalau sekedar amorf tuh ya nggak susah gitu ya, membuat dalam bentuk amorf itu ya simple. Nah, cuman masalahnya stabilitasnya. Ya percuma larutnya gampang dan seterusnya, tapi baru 2 bulan zat aktif kita itu sudah terdegradasi 50%-nya dan seterusnya. Ya, jadi itu seperti apa ya? Seperti saya bilang tadi, itu adalah dilemanya ya. Mau meningkatkan kelarutan ya buat amorf, tetapi meningkatkan stabilan ya buat kristal. Jadi kalau mau ya cari bentuk kristal yang kelarutannya masih tinggi dan dia stabil. Oke. Nah, percobaan itu biasanya dilakukan ya. Percobaan dari kristalisasi dari bentuk amorf ya, kristalisasi dari obat amorf. Nah, percobaan itu biasanya dilakukan untuk memformulasi zat-zat yang sulit larut air ya ke dalam bentuk amorfnya. Jadi tadi ya kalau dia sukar larut biasanya dibuat dalam bentuk amorf. Ya, biasanya dibuat seperti itu. Karena kelarutan dari sediaan amorf itu ya atau material amorf itu umumnya lebih tinggi daripada bentuk kristalin. Kenapa? Karena energi bebas yang rendah ya dari bentuk kristal. Nah, sediaan amorf itu lebih mudah gitu ya atau cenderung mengalami perubahan dari segi termodinamikal. Jadi mengalami perubahan dari segi termodinamikal sehingga bentuk kristalin itu lebih stabil secara termodinamikal. Ya. Jadi kalau amorf itu terjadi perubahan termodinamika ya itu lebih mudah dibandingkan bentuk kristal. Oleh karena itu kristalisasi dari bentuk amorf ya dari obat yang bentuk amorf itu dilakukan ketika atau terjadi ya mungkin terjadi ketika proses penyimpanan jangka panjang ya sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang secara drastis dari segi karakteristik pelepasan obatnya. Jadi misalkan kita memang mendesain sediaan kita bentuk amorf misalkan ya karena kelarutannya lebih tinggi tadi. Nah, tetapi ketika kita simpan dalam waktu yang cukup panjang maka bisa saja bentuk amorf tadi berubah menjadi bentuk kristalnya. Ya, kenapa? Karena bentuk amorf itu secara termodinamika itu kurang stabil. Ya. Sehingga dia akan merubah dirinya ya kalau suatu partikel atau molekul itu berada dalam keadaan yang tidak dia senangi ya atau dia tidak stabil, dia akan melakukan reaksi-reaksi membentuk yang stabilnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh material amorf. Ketika disimpan dalam waktu yang panjang itu akan berubah dari bentuk amorf yang kurang stabil tadi menjadi bentuk yang stabil yaitu bentuk kristalnya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah pelepasan obat juga akan berubah karena tadi kelarutannya akan menurun jelas kalau dia terbentuk
terjadi pembentukan kristal ya. Selanjutnya adalah pembentukan dan pertumbuhan dari kristal ya, kristal growth ya. Molekul dalam bentuk kristal ya, atau molekul dalam kristal ya, dalam sebuah kristal ya. Dan kristal itu sendiri itu jangan dianggap dia dalam keadaan yang statis ya. Jadi mentang-mentang dia kristal stabil secara termodinamis, tetapi tetap ada yang bereaksi gitu ya. Dia nggak statis gitu. Jadi si molekul dalam kristal tersebut maupun kristalnya sendiri itu jangan dianggap dia statis ya, atau tidak mengalami perubahan atau tidak bergerak sama sekali gitu, di dalam sediaan. Kemudian drug substance ya, atau zat aktif dan eksipien dalam bentuk sediaan padat seperti tablet, granul, ya itu akan mengalami rekristalisasi atau mengalami sublimasi. Ya, pada permukaan dari sediaannya ketika disimpan. Ya, jadi walaupun dia bentuknya kristalin, itu akan mengalami proses-proses rekristalisasi maupun sublimasi. Nah, ini juga disebut sebagai whisker crystallization ya. Whisker crystallization itu adalah terjadinya proses kristalisasi ya, atau rekristalisasi atau sublimasi dari sediaan yang berbentuk kristal pada permukaannya. Nah, ini diamati ternyata pada tablet etenzamid dan kafein anhidrat. Ya, ini terjadi seperti ini. Walaupun mereka bentuk kristal gitu, kita mengalami proses seperti ini. Nah, proses kristalisasinya itu ditingkatkan dengan adanya poros ya, atau celah begitu di antara partikel tablet dan temperatur yang tinggi. Ya, jadi tadi ya, kekuatan pencetakan tablet ya, kekerasan tablet itu mempengaruhi porositasnya. Nah, ternyata untuk proses tadi poros-poros tersebut itu kan akan punya permukaan ya, permukaan padatan. Kalau kita lihat misalnya ada suatu partikel begitu atau suatu tablet ada lubang gitu, istilahnya pori gitu ya, ada pori, kemudian di antara pori itu kan ada permukaan, pasti permukaan padatannya. Nah, di permukaan itulah terjadi proses ini. Ya, nah semakin banyak porinya atau semakin besar porinya, maka terjadi proses rekristalisasi ini juga akan semakin meningkat. Begitu juga dengan suhu tadi ya. Semakin tinggi suhunya juga akan mengalami peningkatan proses rekristalisasi. Tablet yang mengandung laktosa dan manitol, eksipiennya ya, ternyata menunjukkan mengalami proses ini ya. Terbentuknya whiskers. Whiskers itu kan kalau diartikan gitu ya secara whisker itu kayak ini ya, kayak serabut begitu ya. Kemudian polimorfik dan transisi dalam bentuk kristal ya. Jadi kalau kita bicara bentuk amorf tadi ya, kristalisasi, rekristalisasinya ya, ini kan proses rekristalisasi. Kemudian kita belajar tentang polimorfik dan transisi dalam bentuk kristal, kalau tadi dalam bentuk amorf. Ya, ini nggak ada yang mau nanya, ngerti apa nggak ngerti ini? Kelas A gimana? Ada yang bingung nggak untuk reaksi-reaksi ini? Ini saya hanya membahas secara garis besar saja sebenarnya. Mungkin kalian kendala di ini ya, kendala di slide-nya karena berbahasa Inggris ya. Ya, kelas A gimana? Ada kendala nggak? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Kelas B mungkin? Yang dari konversi boleh? Yang dari semester bawah juga boleh? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk yang stabilitas fisika yang dibentuk kristal, yang masih padatan, itu kan ada bergantung pada solvasi dan desolvasi. Itu bisa dijelasin nggak Pak maksudnya gimana? Oke, solvasi dan desolvasi sebentar ya. Ini siapa lagi yang WA nih? Kenapa ketika kuliah banyak sekali yang WA kalian ini? WA-nya masalah sinyal lagi. Jadi kalau masalah sinyal di chat saja ya. Oke, solvasi dan desolvasi. Ada yang lain? Nanti saya jawab sekaligus. Tidak ada? Oke, kalau solvasi dan desolvasi tadi seperti saya jelaskan ya, terjadi pelarutan ya kalau solvasi itu. Jadi ada yang
terdegradasi itu menjadi bentuk, atau begini ya, solvasi itu bisa saja karena misalkan suatu partikel itu absorb, ya, menyerap cairan gitu, menyerap air pada udara, kemudian dia akan mengalami pelarutan, ya, itu solvasi, dan pelarutan itu akan melarutkan molekul di sebelahnya dan seterusnya. Intinya terjadi proses pelarutan di sini ya, solvasi. Kalau desolvasi itu sebaliknya, ya, desolvasi itu dia hilangnya kelarutan, ya, hilangnya kelarutan. Jadi misalkan dia larut, ya, larut, kemudian dengan adanya eksipien tertentu begitu kita tambahkan, kelarutannya hilang, ya, itu desolvasi. Jadi misalkan partikel padatan ini, ya, misalkan partikel padatan tadi saya gambarkan kalau dia mengabsorb air, kemudian dia akan terlarut, ya, kemudian dia akan menyebabkan partikel di sekelilingnya akan mengalami pelarutan. Nah, itu adalah solvasi. Kemudian desolvasi, misalkan desolvasi ketika dia sudah terlarut begitu, kemudian terjadi penurunan kelarutan, maka dia akan menjadi bentuk padatnya lagi. Nah, ketika dia sudah larut, kemudian dia menjadi bentuk padat lagi, ini kan ketika larut dia akan mengatur, misalkan saya ambil contoh amorf ya, ketika solvasi dia terjadi pelarutan, molekul tersebut akan terlarut. Nah, ketika proses desolvasinya, ya, terjadi proses desolvasi mungkin karena ada eksipien apa yang ikut terlarut di sana dan sebagainya, sehingga partikel kita, zat aktif kita itu hilang kelarutannya di dalam air tadi, ya, air yang terbawa tadi. Maka terjadi desolvasi. Nah, ketika desolvasi terjadi dari bentuk amorf, ini akan membentuk kristal. Jadi solvasi proses pelarutannya, kemudian setelah melarut, adanya eksipien itu akan menurunkan kelarutan zat aktif kita, misalkan, kemudian zat aktif kita akan membentuk kristal lagi. Tetapi dia dalam bentuk kristalin, ya, bukan bentuk amorfnya. Nah, itu contohnya, ya. Makanya dikasih garis solvasi dan desolvasi. Biasanya solvasi diikuti desolvasi. Proses pelarutan dan proses penurunan pelarutan. Bagaimana itu? Siapa tadi yang bertanya? Baik Pak, terima. Siapa yang bertanya tadi? Sitiati. Dari kelas apa Sitiati? Siti Aisyah, sorry. Kok Sitiati sih? Siti Aisyah, ya. Dari kelas apa Siti Aisyah? Dari kelas apa? Oke, mungkin dia salah gangguan ya. Salah sinyal ya. Dari kelas B, Pak. Kelas B ya. Konversi ini. Pak, terima kasih. Iya, semester berapa? Iya Pak. Maaf Pak, tadi sinyalnya ini tiba-tiba keluar. Iya, semester berapa? Semester 5. Oh, semester 5, oke. Semester 5, saya udah pernah ya saya ngajar ya kalau semester 5 ya? Pernah Pak. Semester 3, udah pernah belum? Saya udah pernah juga ya semester 3. Tapi semester 3 itu saya belum pernah tatap muka ya sama yang semester 3 itu. Karena semester 2 kita sudah daring, gitu, semester 3 masih daring. Ya, jadi nggak pernah tatap muka saya dengan yang semester 3. Oke, tadi sampai mana ya kita ya? Oh, ini ya, di slide ini ya, masih belum dibahas ya slide-nya. Yaitu adalah terjadinya polimorfisme dan transisi ya, transisi dalam kristal, bentuk kristal, dalam bentuk kristal. Polimorf itu berbeda dengan, jadi gini, bentuk polimorf itu akan mengakibatkan perbedaan bentuk kristal ya, dari obat yang sama. Kan tadi sudah saya sebutkan. Jadi obat yang sama, misalnya atorvastatin, ketika dia mengalami polimorfisme ya, atau memiliki polimorf, maka walaupun molekulnya sama persis atorvastatin, tetapi bentuk kristalnya itu berbeda. Oke, itu adalah polimorf. Nah, karena bentuknya tadi berbeda, sehingga energi bebasnya ya, atau potensi kimianya itu juga akan berbeda. Ya. Nah, tergantung dari kondisi temperatur, kemudian transisinya antara polimorf yang terjadi. Ya, jadi kalau kita gambarkan kan tadi ya, kristal itu, oke, saya bawa ini ya. Misalkan saya gambarkan kristal itu seperti ini ya. Ini jadi nggak kristal ya kalau tulisannya jelek. Ini tulisan saya terlihat nggak di kelas A dan kelas B? Halo? Tidak, Pak. Nggak kelihatan. Terlihat di kelas apa? Di kelas A itu ya? Kelas B?
Saya coret-coret dulu nih. Kelihatan nggak kelas B? Terlihat, Pak. Terlihat Pak coretan. Oke, terlihat. Jadi kalau saya gambarkan misalkan ada bentuk kristalnya, anggap saja ini ukurannya ini ya, simetris ya. Jadi segi 6, kemudian ada berbentuk segi 4 misalkan. Misalkan ini ya bentuk kristalnya seperti ini. Maka karena tadi terjadi perbedaan energi bebasnya ya dari bentuk masing-masing ini, atau potensi kimianya juga berbeda, dan tergantung dari temperatur lingkungannya. Begitu juga tergantung dari transisi antara polimorfnya ya. Jadi transisi itu kayak ini A, B, ini kan C, D. Ini A, misalnya B, C, D, E, F. Nah, bergantung dari AB-nya berapa gitu ya. A, kemudian A, B, kok saya malah lupa ini A-nya mana, B-nya mana. Oke. Oke, sorry di sini A, B, C, D. Nah, ini kan beda ya, A, B-nya di sini, A, B-nya di sini, dan seterusnya itu akan berbeda. Ya. Ya, jadi akan terjadi perbedaan transisi. Ya, akan terjadi perbedaan transisi akibat perbedaan bentuk kristal. Ya. Transisi polimorfik ya, ketika penyimpanan itu dapat merubah ya sifat kritisnya. Kenapa? Karena kelarutan dan kecepatan disolusi dari obat itu akan berbeda pada bentuk kristal yang berbeda, ya. Dari perspektif penyimpanan, temperatur dan humidity atau kelembaban itu jelas mempengaruhi transisi polimorfik tadi, ya. Soalnya polimorfisme itu banyak zat obat ya yang memiliki bentuk polimorf atau mengalami proses polimorfisme. Nah, masing-masing bentuk kristalnya itu memiliki perbedaan energi bebas ground state ya, dan perbedaan reaktivitas kimianya. Nah, contohnya adalah solid state hidrolisis dari sediaan carbamazepin ya, dari bentuk kristal needle shape-nya ya, atau bentuk yang seperti jarumnya dengan nilai susunan kristal yang tinggi ya, itu lebih cepat daripada bentuk beam shape-nya ya, dan prismatic. Jadi ada bentuk beam shape dan prismatic form. Jadi ada 3 misalkan ya. Misalkan si carbamazepin ini punya bentuk 3, yaitu adalah bentuk needle, kemudian bentuk beam dan bentuk prismatic. Nah, ternyata bentuk needle-nya itu ya dengan susunan kristalin yang tinggi itu lebih cepat ya hidrolisisnya daripada bentuk yang lain, yaitu bentuk beamnya dan bentuk prismatik. Oke, jadi dari bentuk kristal yang berbeda, kecepatan hidrolisisnya akan berbeda. Padahal molekulnya sama, yaitu carbamazepin. Selanjutnya, reaktivitas dari carbamazepin terhadap cahaya juga tergantung dari bentuk kristalnya. Perbedaan reaktivitas dari berbeda bentuk kristal tadi itu juga dilaporkan dalam degradasi oleh cahaya dari furosemid. Jadi furosemid itu dengan adanya cahaya, bentuk kristal yang berbeda itu berbeda juga kecepatan degradasinya. Stabilitas obat dalam bentuk amorfnya itu pasti umumnya itu lebih rendah daripada bentuk kristalnya. Itu tadi ya, karena energi bebasnya lebih tinggi kalau bentuk amorf dibandingkan bentuk kristal. Menurutnya stabilitas kimia dari sediaan padat ya itu terjadi karena terjadinya mechanical stress ya. Mechanical stress itu seperti pada proses grinding. Oke. Jadi proses grinding atau proses penghancuran tadi, penggilingan itu bisa menurunkan stabilitas kimia dari obat. Jadi nanti akan saya tampilkan ya, ada penelitian yang melihat hubungan antara mechanical stress dari kecepatan grinding ya, lamanya di penggilingan terhadap stabilitasnya. Padahal zatnya sama, berbeda kecepatannya, berbeda waktunya, proses penggilingan itu ternyata mempengaruhi stabilitasnya. Ini disebabkan karena terjadinya perubahan ya pada bentuk kristalnya.
hubungan antara stabilitas dan waktu green ini ya, waktu penggilingan itu terkait dengan peningkatan kelarutan. Jadi sebenarnya ketika kita semakin lama melakukan grinding gitu ya, kelarutan akan meningkat. Nah, tetapi ternyata stabilitas akan menurun. Ini contohnya ya. Jadi kalau kita lihat efek dari grinding, waktu grinding ya, waktu proses penggilingan itu ya, dalam degradasi aspirin dalam bentuk suspensinya, suspensi aspirin. Kalau kita lihat tuh, ya jadi ada yang berwarna hitam, gitu ya, dan ada yang berwarna putih. Nah ini kalau kita lihat, kita abaikan saja hitam itu apa, putih itu apa. Tetapi kita lihat waktu penggilingannya, semakin tinggi waktunya atau semakin lama menggilingnya ya, semakin lama menggilingnya, ternyata KOPS-nya semakin meningkat. KOPS itu apa? KOPS itu adalah konstanta laju yang dapat diobservasi atau yang diamati. Karena di dalam KOPS ini ada K akibat pH, K akibat suhu, dan sebagainya. Kalau kita kemarin belajar ya, nilai K karena adanya pengaruh konsentrasi H+ dan OH- itu kan banyak ya, yang pengaruh degradasi obat. Nah, dalam bentuk suspensi, semakin lama kita menggiling, gitu ya, semakin lama kita melakukan grinding, begitu, maka proses atau KOPS-nya itu akan semakin besar ya, sehingga otomatis KOPS semakin besar, degradasi akan lebih cepat. Kita abaikanlah putih hitam itu ya. Kemudian stabilitas kimia dari sediaan padat itu juga dipengaruhi oleh bentuk kristalnya tadi ya, karena perbedaan bentuk luas permukaannya. Ya, luas permukaannya kita gambarkan seperti tadi lah ya. Kalau bentuknya segi 5, kan rumus menghitung luas permukaan itu kan pasti berbeda ya, setiap bentuk itu. Nah, itu contoh. Kemudian reaksi yang terjadi gitu atau yang diproses pada permukaan sediaan padat, peningkatan luas permukaan itu ternyata dapat meningkatkan jumlah obat yang berpartisipasi dalam reaksi. Ya, jadi semakin luas permukaannya suatu padatan itu ya, luas permukaan padatan, maka dia akan meningkatkan ya jumlah keikutsertaan dari partikel-partikel atau molekul-molekul obat yang lain dalam reaksi tersebut. Ya, jadi reaksi semakin cepat kalau dia semakin luas permukaan si padatannya. Ya, jadi dengan mengecilkan ukuran tadi, stabilitasnya akan menurun. Karena kalau ukuran semakin kecil, maka luas permukaan akan semakin besar. Selanjutnya adalah efek dari lembab dan humidity ya dalam sediaan padat. Efek dari lembab dan humiditas dalam degradasi, kinetika degradasi dari asam askorbat, kemudian garam tiamin, aspirin, vitamin A, dan ranitidin itu sudah dilaporkan atau nanti datanya sudah ada ya, bahwa mereka itu ternyata dipengaruhi oleh lembab maupun kelembapan maupun humiditas. Nah, lembab tadi ya, kelembaban itu memiliki dua mekanisme ya dalam menyebabkan degradasi atau mengakibatkan meningkatkan katalisis ya. Menyebabkan katalisis ya dalam degradasi kimia. Dalam katalisis itu meningkatkan kecepatan reaksi dari degradasi kimia obatnya. Jadi dia punya dua cara gitu ya. Nah, mekanismenya yang pertama misalkan ya, air itu berpartisipasi dalam degradasi proses degradasi ya. Karena dia sebagai reaktan, ya air itu sebagai reaktan sehingga menyebabkan hidrolisis. Yaitu yang pertama, dia menyebabkan hidrolisis karena dia sebagai reaktan. Nah, kecepatan degradasi itu secara langsung ya atau directly itu dipengaruhi oleh konsentrasi air, kemudian ion hidrogen dan ion hidroksidanya yaitu OH-nya. Ini kaitannya hidrolisis itu dipengaruhi hidrolisisnya apakah asam spesifik atau basa spesifik gitu kan. Itu ada sudah saya bahas ya kemarin ya, hidrolisis karena asam spesifik, basa spesifik. Ya, yang nggak saya bahas kemarin yang umum karena lebih banyak lagi. Kemudian air itu akan terabsorpsi pada permukaan obat, ya, dan membentuk lapisan yang lembab. Ya, dan lapisan tadi yang terbentuk karena absorpsi absorpsi air pada permukaan obat kita itu akan melarutkan dan mendegradasi obat.
Ya, jadi akan terjadi pelarutan karena terbentuknya lapisan itu. Dan terjadi degradasi tadi ya, degradasinya bisa hidrolisis. Kemudian absorpsi air tadi itu juga akan merubah ya bentuk fisik dari obat sehingga akan mempengaruhi reaktivitasnya. Nah, air juga itu mempengaruhi degradasi obat secara tidak langsung ya dengan menyediakan lingkungan yang cocok untuk degradasi. Ya, jadi ada dua tadi ya roles-nya si air tadi punya dua peran begitu. Yang pertama dia sebagai reaktannya, dia yang akan mendegradasi obatnya. Juga dia sebagai penyedia ya, secara tidak langsung dia menyediakan lingkungan yang cocok untuk degradasi. Ya, misalkan begini maksudnya menyediakan lingkungan itu ya. Obat itu menjadi lebih dekat molekulnya. Jadi kalau tadi kita bicara bahwa air itu dapat mendegradasi secara langsung, kalau tidak langsung biasanya dia membuat si molekul tadi lebih dekat. Ya, misalkan suatu eksipien, kalau dia sama-sama padatan itu kan nggak dekat ya molekulnya, walaupun partikelnya dekat, tapi molekulnya itu nggak dekat, nggak sedekat itu. Nah, dengan proses pelarutan, molekul itu akan menjadi lebih dekat. Ketika dia semakin dekat, gitu ya, maka akan terjadi reaksi. Jadi dia hanya menyediakan lingkungan yang lebih mudah agar partikel obat maupun eksipien tadi mengalami degradasi. Mekanisme dari efek adanya air itu ditentukan dengan sifat fisika ya dari molekul air itu sendiri. Nah, sebagai contoh adalah obat yang bentuknya hidrat, ya, yang membentuk hidrat. Nah, air di dalam kristal itu terjerat ya di dalam kristal. Jadi kalau ada molekul hidrat, misalnya kristalnya hidrat, kalau anhidrat berarti tidak ada air. Nah, kalau hidrat itu ada air, tapi kok masih bentuknya serbuk gitu atau nggak larut gitu walaupun ada hidratnya. Kalau kalian kan sering lihat itu ya pasti ada yang bentuk hidrat dan anhidrat, apalagi yang kalau praktikum gitu ya ngelihat farmakope itu ada bentuk hidrat dan anhidrat. Nah, bentuk hidrat itu yang dimaksud adalah adanya air di dalam kristal. Ya, airnya itu ada tapi di dalam kristal nggak melarutkan. Ya. Karena dia berada di dalam kristal. Nah, itu tidak akan berpartisipasi dalam reaksi kimia karena dia bentuk hidrat yang airnya di dalam kristal. Nah, tetapi air dalam kristal tadi itu dapat berpartisipasi dalam degradasi obat ketika dia keluar dari bentuk dari kristalnya. Ya, misalkan keluar tersebut akibat proses penggilingan. Ya, jadi bentuk hidrat dia memang ada air tapi di dalam sehingga dia tidak menyebabkan reaksi. Nah, tetapi proses penggilingan ini akan menyebabkan air yang berada di dalam kristal itu bisa keluar. Ya, dan menyebabkan proses-proses tadi ya, hidrolisis dan seterusnya. Itu yang salah satu contoh. Nah, ini telah dilaporkan dari obat ya, yaitu hidrolisis sodium prasteron sulfat dan ampicillin trihidrat ya. Jadi apalagi ampicillin trihidratnya dia punya 3 molekul air ya, 3H2O di dalam kristalnya. Nah, ketika proses grinding, maka akan keluar si trihidrat tadi. Hidratnya itu akan keluar dari kristal dan menyebabkan degradasi. Kecepatan degradasi dari ampicillin trihidrat itu meningkat dengan peningkatan waktu dari grinding. Kalau kita lihat seperti ini. Ya, kalau kita lihat misalkan yang segitiga ini. Ya. Ini yang sorry, yang ini. Kemudian ini 60 menit. Atau gini saja lah saya tulis ya. Ini 180 menit. Kemudian yang ini 120 menit. Yang ini 60. Ini 30. Ini 15. Dan ini 0. Nah, ini adalah kadar yang tersisa dari ampicillin trihidrat ketika disimpan pada suhu 40 derajat. Ya. Dengan tidak di-grinding ya, atau tidak digiling begitu, dia dalam waktu 16 minggu kadarnya tetap sekitar 100%. Ya, ini ketika dia tidak digiling. Nah, kalau kita lihat semakin lama kita menggilingnya, ya, maka stabilitasnya akan menurun. Saya ambil yang kontras ini yang 180 menit digiling selama 180 menit. Ternyata setelah 16 minggu kadarnya sisa 70% lah ya, kita anggap sekitar 70%.
Gitu ya. Jadi ini jelas benar-benar menjelaskan kecepatan penggilingan itu mempengaruhi stabilitas dari sediaan yang ada hidratnya, ya ada air di dalam kristalnya, gitu ya. Kemudian adsorpsi lembab ya. Adsorpsi lembab ketika penyimpanan itu juga dapat mempengaruhi stabilitas fisik dari sediaan farmasetik yang mengakibatkan perubahan ya dalam sifat-sifatnya seperti penampilannya dan kecepatan disolusi. Nah, absorpsi dari lembab ya itu governor itu diatur oleh sifat fisika dari obat dan eksipien. Ya, jadi sifat fisikanya atau dipengaruhi begitu oleh sifat fisika maupun zat aktif dan eksipien. Jadi sifat fisik zat aktif dan eksipien ini akan mempengaruhi ya apakah zat itu akan mengabsorpsi lembab atau tidak, khususnya untuk zat-zat yang higroskopis. Ya. Sebagai contoh absorpsi lembab oleh aspirin ya, kristal aspirin itu dapat meningkat dengan penambahan hidrofilik eksipien. Ya, dengan menambahkan eksipien hidrofilik, ternyata absorpsi lembabnya justru meningkat. Ya. Jadi itu harus kita pertimbangkan penambahan molekul-molekul hidrofilik. Contohnya adalah apa molekul hidrofilik? Kalau sediaan tablet, biasanya apa yang molekulnya hidrofilik? Oh, ini semester berapa yang udah ngambil tablet ya? Sediaan padat siapa? Semester 5 ya. Semester 5 sudah ngambil solid ya. Semester 5, halo? Semester 5. Kelas A, kelas B boleh jawab. Sudah ngambil solid? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Itu semester berapa yang ngambil solid? Saya lupa. Semester berapa kalau boleh saya tahu ya? Sediaan solid? Semester 3 kalau nggak salah, Pak. Oke, semester 3 lagi ngambil berarti ya? Halo, yang semester 3? Iya, Pak. Lagi ngambil ya? Lagi ngambil solid ya? Iya. Oke. Eksipien apa yang hidrofobik di sediaan tablet? Eksipien apa yang sifatnya hidrofobik dalam sediaan tablet? Apa aja coba tablet itu eksipiennya? Coba siapa tadi Aulia Gita? Coba disebutkan. Eksipien sediaan tablet itu apa saja? Ada apa aja? Apa saja eksipiennya? Pengisi, Pengisi, pengikat, pengikat, terus lubrikan, lubrikan, gildan, terus gelidan, terus disintegran, disintegran, terus absorben. adsorben. Oke, boleh. Mana yang bersifat hidrofobik? Mana yang bersifat hidrofobik? Ada yang mau coba jawab? Mungkin yang lain boleh ya. Nggak harus ini, nggak harus Aulia gitu. Lubrikan, Pak. Iya, lubrikan. Ya. Siapa tadi yang jawab? Ya, jadi yang bersifat hidrofobik itu adalah lubrikan dan glidan. Ya, jadi biasanya untuk perbaiki daya alir dibutuhkan molekul hidrofobik ya, seperti magnesium stearat ya, talak dan sebagainya itu kan hidrofobik ya, nggak larut. Nah, ternyata adsorpsi dari lembab ya oleh kristal aspirin itu dapat meningkat dengan penambahan hidrofilik ya ini ya. Bukan hidrofobik, sorry. Hidrofilik eksipien, sorry. Berarti hidrofilik apa kalau dari tablet? Sorry ya, ini hidrofilik ya. Hidrofilik ya, jadi dengan menambahkan molekul yang hidrofilik, dia akan meningkatkan adsorpsi lembab dari aspirin ya. Tadi saya bilang hidrofobik. Sorry, saya salah baca. Apa contoh kalau yang hidrofilik? Biasanya gunanya untuk mempercepat proses penghancuran ya. Yaitu disintegran ya. Disintegran itu pasti hidrofilik. Oke, hidrofilik. Ya ternyata penambahan tadi ya
penambahan yang hidrofilik ya, sorry ya tadi bukan hidrofobik, itu dapat meningkatkan adsorpsi ya lembab pada permukaan kristal aspirin. Kemudian efek dari eksipien, tadi kita sudah pengaruh dari lembab ya, pengaruh lembab, sekarang adalah pengaruh dari adanya eksipien. Sebagai contoh, ternyata talak itu dapat mempercepat hidrolisis dari tiamin hidroklorid powder ya, atau serbuk tiamin hidroklorid. Kemudian magnesium stearat ini kan molekul hidrofobik semua ya. Magnesium stearat itu mempercepat diskolorisasi ya, atau diskolorisasi atau hilangnya warna pada tablet yang mengandung amin dan laktosa. Kemudian efek dari impuritisnya dari talak ya, kemudian asam stearat dan kalsium suksinat pada degradasi dari aspirin tablet. Ya. Eksipien itu mungkin ya dapat menyebabkan atau berpartisipasi secara langsung dalam degradasi obat ya, baik itu sebagai reaktan ya, ketika proses penambahan ke dalam obat ya. Nah, eksipien juga dapat menunjukkan ya efek katalisis dari degradasi obat, yaitu terbentuknya nukleofilik ya, katalisis nukleofilik pada sugar ya, atau pada gula, seperti halnya glukosa dan sukrosa. Dan amina pada degradasi obat-obat yang mengandung gugus ester maupun gugus amida. Ya, mekanisme lain itu termasuk efek dari adanya lembab yang ada di eksipien ya. Jadi eksipien itu dapat menarik lembab tadi ya, lembabnya dapat mengakibatkan degradasi pada zat aktif. Kemudian efek pada perubahan pH itu dapat disebabkan juga oleh adanya eksipien. Jadi eksipien itu dapat menyebabkan pH lingkungan dari sediaan kita berubah. Nah, pH berubah maka akan mengkatalisis ya, akan mengkatalisis reaksi degradasi, misalnya hidrolisis, misalnya seperti itu. Nah, kalau dia juga bisa sebagai reaktan. Nah, beberapa eksipien dilaporkan meningkatkan kecepatan degradasi ya tadi ya. Talkum ternyata mempercepat hidrolisis tiamin, magnesium stearat mempercepat perubahan warna pada tablet yang mengandung amina dan laktosa. Kemudian asam stearat dan kalsium suksinat itu meningkatkan degradasi tablet aspirin. Nah, efek dari jumlah lembab yang ada pada eksipien. Ya. Jadi harus kita perhatikan bahwa eksipien itu kan sebenarnya mengandung air juga ya, ada kandungan lembab di dalamnya. Jadi nanti ada beberapa eksipien yang memiliki kandungan lembab cukup tinggi. Yang kalau kita keringkan sebagai eksipien dia kurang bagus fungsinya, misalnya sebagai pengikat dan seterusnya. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan kalau zat aktif kita mudah terhidrolisis, maka jangan pernah pakai eksipien dengan kandungan lembab yang tinggi dan dengan teknik pembuatan misalnya kalau tablet itu granulasi basah, misalnya seperti itu. Karena ada air kan ya. Walaupun nggak harus air ya, kalau granulasi basah kan bisa pakai pelarut yang lain. Eksipien itu dapat mempengaruhi stabilitas dari obat ya, karena dia bisa menjadi sumber lembab. Ya, jadi sumber lembab. Sebagai contoh, tingginya kandungan lembab dari polivinilpirolidon ya atau PVP dan urea ini akan menyebabkan peningkatan degradasi pada aspirin ya. Jadi kalau kita tambahkan aspirin dengan PVP dan urea begitu misalkan, dia akan meningkatkan hidrolisis dari aspirin. Karena aspirin ini kalau terdegradasi dia menjadi kan aspirin itu asam asetil salisilat ya. Berarti dia menjadi asam asetat dan asam salisilat. Yaitu ketika terdegradasi pada sediaan aspirin. Nah, ketika dia berubah menjadi kedua bentuk itu ya karena terhidrolisis, aspirin itu tidak memiliki efek yang bagus lagi sebagai analgetik. Ya, sebagai analgetik maupun antiinflamasi. Ada efeknya asam salisilat dan asam asetat, tapi kecil ya sebagai analgetik. Justru membahayakan kan ya. Kalau dia berada di dalam tubuh ya. Karena asam-asam seperti itu dapat mengganggu suasana lambung. Kemudian penurunan stabilitas obat itu juga dapat disebabkan oleh eksipien yang memiliki kandungan atau kemampuan untuk menyerap lembab yang tinggi. Ya, ini contohnya tablet dari aspirin dan asam askorbat. Degradasi asam askorbat dengan adanya silika gel itu meningkat dengan peningkatan water content-nya atau kandungan air. Karena kalau silika gel ini kan dia mengabsorpsi air ya. Makanya kita pakai kan untuk mencegah jamuran gitu pada sepatu dan sebagainya. Kalau orang yang punya kamera di rumahnya biasanya menggunakan silika gel ya. Jangan sampai nggak pakai silika gel kalau kalian punya kamera. Karena kalau ada silika gel dia akan menyerap
lembab dan tidak menyebabkan lensanya berjamur. Itu contoh ya. Contohnya itu juga dengan sepatu dan lain-lain itu kan biasa dipakai. Nah, kalau kita menambahkan silika gel ke dalam asam askorbat itu ternyata degradasinya akan meningkat karena si silika gel tadi bisa mengabsorpsi ya sejumlah besar air dari udara. Kemudian tingginya ya degradasi obat yang diamati dengan keberadaan silika gel dibandingkan dengan asam askorbat sendiri tanpa silika gel pada lembapan yang sama ya, pada lingkungan dengan lembab yang sama, ini dapat dianggap ya bahwa terjadi peningkatan akselerasi ya, terjadi peningkatan kecepatan degradasi dari si asam askorbat karena adanya silika gel itu sendiri ya. Kemudian tadi efek dari lembab ya, efek dari jumlah lembab yang pada eksipien, kemudian efek dari sifat fisik water molecule dalam eksipien. Keberadaan air dalam eksipien itu terbukti ya dalam berbagai bentuk fisik ya. Apakah dia kecil atau apakah dia lemah atau kuat ya, dia mengadsorpnya kepada eksipien. Jadi eksipien itu walaupun dia mengadsorpnya itu lemah maupun dia kuat gitu, misalnya silika gel itu ternyata dapat mempengaruhi ya, mempengaruhi stabilitas dari sediaan kita zat aktif kita. Sifat fisik ya, bentuk fisik dari air itu juga dapat mempengaruhi degradasi obat. Eksipien yang memiliki kemampuan yang kuat untuk mengentrap air ya, itu cenderung akan menghambat degradasi obat. Ya, kenapa? Karena air tadi yang awalnya mau bereaksi gitu ya, itu dientrap ya. Tetapi sekali lagi ya, ini entrapping ya. Ini entrapping ya. Artinya dia menjerat. Bukan menarik, kemudian sudah ditarik, airnya bereaksi, bukan. Tetapi dia menjerat. Jadi eksipien yang terikat kuat dengan air yang dijeratnya, ya itu akan menghambat degradasi obat. Kenapa? Karena airnya ditarik dia. Ya, airnya ditarik dia dan tidak untuk dilepas begitu ya. Tidak airnya itu tidak berada di permukaan sehingga bereaksi dengan kristalnya, tidak. Nah, eksipien dengan energi absorpsi yang tinggi itu akan menurunkan reaktivitas air sehingga akan menurunkan kecepatan hidrolisisnya ya, karena dia dapat kuat mengikatnya. Nah, itu juga seperti halnya dengan kerja antioksidan. Ini kan kalau antioksidan kan kerjanya itu adalah dia yang akan teroksidasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi oksidan itu kan kita lihat potensial oksidasinya. Antioksidan harus lebih tinggi kemungkinan dia teroksidasi daripada zat aktif. Ya, jangan sampai justru zat aktif kita duluan yang teroksidasi, baru dia yang teroksidasi. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi molekul itu akan kuat menariknya. Jadi jangan sampai air itu bereaksi dengan zat kita, dia akan menariknya. Dia justru akan menariknya dan mengikat kuatnya. Nah, itu akan meningkatkan stabilitas. Nah, sifat lain dari eksipien juga dapat mempengaruhi stabilitas ya dari perubahan dari mikroklimat pH. Ya, mikroklimat itu adalah mikro itu ya kecil ya, klimat itu adalah klimat itu seperti ini ya, seperti suasana begitu ya. Jadi seperti suasana lingkungan begitu, suasana lingkungan yang kecil, maksudnya yang berada pada daerah yang kontak dengan eksipien itu. Jadi pH-nya akan berubah karena dia bentuknya padatan ya, mikroklimat pH. Nah, asam dari permukaannya atau sifat asam dari permukaan eksipien itu ternyata telah dilaporkan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap degradasi obat. Contohnya adalah lamustin ya. Lamustin itu terbukti memiliki atau meningkatkan degradasi ya di poli yaitu D1-laktit mikrosfer daripada bentuk murni kristalinnya. Ya, jadi dia akan mengalami degradasi yang lebih cepat dengan adanya D1-laktit ini, eksipien, daripada bentuk kristal murninya. Jadi dia akibat apa? Akibat pH tadi ya, pengaruh pH. Kemudian peningkatan degradasi juga telah dikaitkan begitu ya dengan dispersi molekular obat dalam mikrosfer. Nah, kemungkinan atau ya posibilitas kemungkinan dari apa ya namanya itu grup asam karboksilat yang di ujung gitu ya. Ya, adanya grup asam karboksilat ya dari poli D1-laktit tadi itu akan mempengaruhi mikro pH-nya ya, mempengaruhi pH pada
daerah yang kontak tadi. Nah, meningkatnya degradasi dari padatan oksazolam akibat keberadaan dari ini tadi ya, mikrokristalin selulosa, itu juga dikaitkan dengan grup asam karboksilat dari selulosa. Jadi asam karboksilat ini walaupun dia dalam bentuk padatan ya, ketika kontak dengan kontak dengan padatan yang lain, dia dapat merubah pH di daerah tersebut ya, di daerah yang kontak. Misalkan begini saya gambarkan ya. Ini misalkan partikel yang asam karboksilat ya, misalnya dari selulosa maupun D1-laktit tadi. Kemudian dia akan bertemu oleh partikel obatnya. Nah, partikel obatnya misalnya saya tulis O ya, ini adalah E eksipien. Kenapa jadi O juga ya? Eksipien ya, misalkan ini eksipien. Ini obat. Sorry, ini saya pakai mouse. Ini obat, ini eksipien. Nah, ketika mereka kontak karena si eksipien tadi memiliki gugus karboksil begitu ya, asam karboksilat, maka dia akan merubah pH di daerah sini. pH berubah. Nah, saya gambarkan seperti ini sajalah. Terjadi perubahan pH. Nah, perubahan pH ini ternyata akan mempengaruhi degradasi obat. Ya, apalagi obat-obat tersebut memiliki hidrolisis akibat asam spesifik maupun basa spesifik ya. Hidrolisis akibat asam spesifik atau basa spesifik. Jadi dia akan mengalami degradasi. Kemudian faktor-faktor lain, ya faktor-faktor lain adalah eksipien itu dapat mempengaruhi degradasi tadi ya oleh berbagai mekanisme selain dari perubahan pH. Tadi kan yang kita bahas perubahan pH. Misalnya adalah efek dari stearat pada degradasi aspirin, yaitu dijelaskan dengan perubahan sifat titik lelehnya ya, melting behavior dibandingkan dengan perubahan pH. Jadi dengan menambahkan asam stearat pada aspirin itu dapat merubah sifat atau melting point dari aspirin. Jadi ketika berubah melting point-nya, dia akan mengalami degradasi. Bukan karena perubahan pH. Kemudian eksipien pewarna ya, ini dapat meningkatkan oksidasi dan fotodegradasi dengan menghasilkan singlet oksigen. Ya, singlet oksigen itu oksigen yang radikal ya, yang berpartisipasi pada rangkaian reaksi tersebut. Nah, contohnya adalah peningkatan dari oksidasi penilbutazon dan asam askorbat dengan adanya eksipien-eksipien yang memiliki warna ya, seperti itu. Dan iradiasi sinar gamma ini juga ya digunakan kan biasanya untuk proses sterilisasi pada sediaan farmasetik. Nah, ternyata efek dari stabilitas obat itu juga harus dipertimbangkan karena iradiasi ini. Kemudian vapor phase transfer including sublimation ya. Jadi ini adalah proses terbentuknya sublimasi ya, atau transfer uap ya, fase uap. Obat-obat yang mengandung komponen yang mudah menyublim dapat mengalami perubahan kandungan obat karena sublimasi bahan obat atau eksipiennya. Ada yang mengalami sublimasi. Sublimasi itu adalah bentuk padat menjadi bentuk gas ya, kalau kalian ada yang lupa mungkin. Ya, kalau dia mengalami sublimasi itu akan jelas mempengaruhi stabilitasnya pastinya. Dalam kasus nitrogliserin misalkan ya, nitrogliserin itu kan untuk apa? Ada yang tahu nggak? Nitrogliserin itu obat apa sih? Ada yang tahu? Kelas A atau kelas B nitrogliserin? Ada yang masih ingat nitrogliserin kegunaannya sebagai apa? Tidak ada? Oke. Ya, nitrogliserin vasodilator ya, jangan lupa ya. Merupakan cairan tekanan uap yang signifikan, dengan tekanan uap yang signifikan ya. Kemudian tablet sublingualnya ini kan biasanya untuk orang-orang yang kena serangan angina ya, kalau bahasa Indonesia angina gitu. Angina. Ya, angina lah ya. Angina itu menunjukkan variasi yang signifikan dalam kandungan obat selama penyimpanan karena migrasi antara tablet melalui fase uapnya. Oke, karena dia tadi bentuknya cairan dan dia digunakan sublingual. Kenapa dia digunakan sublingual? Ya, karena dia mudah larut ya, mudah larut. Harus kalau dia sediaan tabletnya nggak mudah larut, taruh di bawah lidah gitu, nggak larut-larut gitu ya, itu repot. Dan nitrogliserin ini kan cairan ya, bisa dibuat tablet tapi. Nah, transfer ini dihambat dengan menambahkan bahan pengikat.
ya yang tidak mudah menguap yang larut dalam air seperti polyethylene glycol misalkan. Nah, kinetika dari transisi bentuk padat ya atau fase padat ini kita menggunakan the Hancock-Sharp ya equation. Ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kinetika dari transisi polimorfik ya. Cuman sekali lagi ini cuma saya singgung saja. Nah, dengan memplot antara bagian kiri dan lone suhu ya, logarithmic of time, maka kita akan memperoleh hubungan yang linear ternyata dengan slope M. Kemudian adalah efek dari pengemasan dalam stabilitas produk obat. Nah, fungsi utama dari packaging ya atau proses pengemasan itu selain sebagai estetik ya, itu adalah untuk melindungi sediaan kita dari moisture atau lembab dan oksigen ya pada atmosfer, cahaya dan exposure yang lainnya atau paparan yang lain. Ya. Secara khusus misalkan jika faktor itu dapat mempengaruhi kualitas dari obat kita ya ketika disimpan dalam waktu yang panjang. Proteksi dari cahaya itu dapat digunakan atau dapat dicapai begitu ya ketika kita menggunakan packaging ya, primary packaging atau ini ya kemasan primer yang dapat menghambat ya. Dapat menghambat tembusnya cahaya. Dan secondary packaging atau kemasan sekundernya itu material yang resisten terhadap cahaya yang tidak tembus cahaya. Jadi kalau kita mau desain harus pikirkan keduanya. Kemudian incorporating oxygen adsorbent ya. Kita menginkorporasi adsorben oksigen seperti iron powder ya atau serbuk dari zat besi begitu ya dalam wadah, dalam packaging ini, dalam kemasan ini dapat menurunkan efek dari oksigen yang akan menyebabkan oksidasi pastinya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi slide kita lumayan full ya berbahasa Inggris semuanya. Ini sorry ya, saya soalnya lebih senang dari bahasa langsungnya saya daripada kerja 2 kali maksud saya begitu. Biarkanlah dengan bahasa langsung saja, bahasa aslinya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup.